Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 11 Januari 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang Yesus bersama Yakobus dan Yohanes mengunjungi rumah Simon dan Andreas. Di sana Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang terbaring karena sakit demam. Kunjungan Yesus pada ibu mertua Simon menunjukkan cinta dan kepedulian Yesus pada mereka yang sakit dan menderita. Yesus terus melayani, menyembuhkan banyak orang yang sakit dan kerasukan setan yang datang padanya. Banyak orang datang kepada Yesus, mereka terus mencari Yesus. Saudaraku yang terkasih, selain melakukan pelayanan, Yesus selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Dikatakan dalam Injil, pada waktu masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus tidak hanya melayani umatnya, tapi selalu menyempatkan diri berkomunikasi, menimba pengalaman, kekuatan dari Bapanya dalam doa-doanya. Saudara yang terkasih, kisah Injil hari ini mengajarkan kita tentang pentingnya hati dalam pelayanan kita. Kalau orang menjalani perutusan dengan hati selalu memberi berkat bagi sesama. Apapun yang kita lakukan, pelayanan kita, kegiatan kita, lakukanlah dengan hati yang penuh cinta. Kita juga diingatkan bahwa perutusan kita adalah perutusan untuk menghadirkan cita Tuhan dalam keseharian kita. Karena itu melayani dengan hati itu menjadi kunci bagi kita. Selain melayani dengan hati, kita juga terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Menimba pengalaman dari Allah yang terus memberikan cinta, kasih untuk kita. Maka pentingnya doa untuk kita. Maka saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita semua dalam perutusan kita dimanapun kita berada. Lakukan semua pelayanan, semua kegiatan, semua karya kita dengan hati yang tulus. Dan percaya, itu semua akan menjadi berkat bagi sesama yang lain. Dan pelayanan yang dengan hati yang tulus itu hendaknya didasari dari relasi kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Karena dialah yang pertama memberikan cinta, hati untuk kita. Semoga kita terus membangun relasi dengan Tuhan, sehingga pelayanan kita sungguh menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.